Jika Bunda seorang pebisnis, ingin omset naik, ingin keuntungan yang lebih banyak, ingin punya konsumen yang loyal, ingin ada engagement di antara kita dengan konsumen, salah satu caranya adalah naikkan harga dari barang yang kita jual. Tidak semua konsumen suka barang murah. Ada juga yang menyukai barang-barang dengan harga lebih tinggi. Bagaimana caranya? Kita akan bahas. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Kalau Bunda ada komen silahkan ditulis di kolom komen. Silahkan bagi buat orang-orang atau teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini saya akan sharing bagaimana kita menjual barang dengan harga yang lebih mahal tapi laris. Tentu dari statement yang saya sampaikan ada yang bertanya, bagaimana dong caranya? Kan yang jualan banyak, kan barang serupa juga banyak di pasaran. Mereka malah berlomba-lomba menjual harga dengan lebih murah, mereka malah berlomba-lomba memberikan potongan harga yang lebih menarik. Loh kok kita kok menaikkan harga? Bisa Bun. Ini adalah beberapa cara yang memungkinkan kita menaikkan harga jual dan tetap laris orang membeli barang-barang kita. Bun, ada beberapa hal yang memberikan kemungkinan kita untuk menaikkan harga barang yang kita jual tapi kita tetap laris. Pertama adalah beri kemasan yang berbeda dari yang biasa kita jual. Ya, kemasan sangat menentukan harga barang. Kemasan yang sangat menarik, packaging yang sangat unik itu akan dapat membantu meningkatkan harga jual. Ya. Karena ada orang-orang tertentu yang memang menyukai kemasan yang cantik, sehingga barang itu bisa dijadikan sebagai hampers, bisa kita jadikan sebagai hadiah untuk teman-teman kita. Gitu. Jadi pilihlah packaging yang menarik, pilihlah kemasan yang menarik ketika kita mau menaikkan barang tanpa kita menaikkan kualitas, tanpa kita merubah barang yang kita jual. Kedua, yang bisa memberikan kemungkinan menaikkan harga adalah lokasi. Contoh, ada satu film ya yang diputar. Kenapa orang berani memilih di satu teater, di satu bioskop yang harganya bisa sampai ratusan ribu? Padahal film yang sama diputar di bioskop di pinggiran kota. Durasinya sama, yang main sama, isi ceritanya juga sama. Tapi kenapa orang mau bermahal-mahal menonton di bioskop ya? Karena lokasi. Karena pengalaman yang diberikan adalah berbeda ya. Misalkan ya tempat ber-AC, kursinya bisa disetel, terus juga tempatnya sangat nyaman, sangat private. Berbeda ketika kita nonton di satu bioskop di pinggiran kota rame-rame, riuh dan gaduh. Ketiga yang bisa kita lakukan adalah create value dengan cara memberikan added value. Misalkan ya, kita menjual jilbab yang sama dengan yang orang jual jilbab. Tentu ketika dia harganya lebih murah dari kita, maka dia akan yang lebih laku. Tapi kita ingin memberikan atau menjual dengan harga yang lebih besar. Caranya bagaimana? Create value dengan menambah added value. Added value yang dimaksud misalnya seperti apa? Misalkan kita memberikan hadiah disk gitu kan, yang memberikan tutorial bagaimana menggunakan hijab, bagaimana mencuci hijab, bagaimana merawat hijab agar. Jadi itu adalah added value yang bisa kita tawarkan kepada pembeli. Nah, dibandingkan dia yang hanya menjual barang dan tidak memberikan keuntungan apa-apa untuk pembeli. Atau juga ketika kita mengikuti satu bazar ya. Jadi kita bisa mendatangkan seseorang hijaber yang mungkin juga kalau memang ada dana yang cukup tertuna,
yang bisa memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan hijab, bagaimana cara mengkreasikannya agar lebih tampil dan menarik. Itu adalah create value atau added value yang bisa kita berikan kepada pembeli supaya dia membeli barang kita yang dijual lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor kita. Bun, yang keempat adalah berikan privilege terhadap konsumen kita. Ya, caranya seperti apa? Caranya bikin kartu member gitu kan. Jadi setiap pembeli kita, mereka dikasih satu kartu member, kita kumpulkan data-datanya, nomor teleponnya, namanya, alamatnya, atau cukup nama dan nomor telepon. Jadi ketika kita mengeluarkan produk baru, maka mereka adalah orang yang pertama tahu bahwa ada produk baru yang kita produksi, yang kita jual, dan memperoleh model pertama itu rasanya sangat luar biasa buat seorang konsumen yang fanatik ya. Jadi berikan bentuk suatu keanggotaan, bentuk suatu membership, di mana kita bisa kelola engagement dari member itu untuk selalu membeli dan membeli produk kita. Trik yang kelima adalah membuat special edition. Kita bisa lihat contoh bagaimana salah satu gerai ayam goreng dari Amerika yang disebut oleh fansnya grup musik Korea ya, karena dia mengeluarkan special edition. Padahal kalau kita lihat biasa-biasa aja. Tapi ada marketing experience bahwa dia berhasil membeli satu makanan yang disukai oleh band favoritnya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi mereka tidak segan gitu membeli satu menu bahkan sampai 1 juta rupiah saya baca hanya untuk mendapatkan kepuasan, hanya untuk mendapatkan pengalaman bahwa oh saya dapat yang pertama loh, saya dapat sesuatu yang lagi ngehit loh, saya makan makanan yang disukai oleh band yang saya sukai. Itu adalah pengalaman. Jadi yang keenam atau yang terakhir tips dari saya adalah jika kita mempromosikan penjualan kita, toko kita di sosial media, tampilkan testimoni dari seorang pelanggan setia. Syukur-syukur orang itu adalah orang terkenal atau selebriti ya. Atau juga publish kerumunan ketika orang-orang menyerbu toko kita. Itu akan sangat berdampak, orang akan sangat mencari ini toko apa dan di mana, ini barangnya apa, dan mereka punya keinginan untuk mencari di mana lokasi kita menjual barang itu. Jadi begitu ya Bun ya, 6 trik yang saya sampaikan sehingga Bunda ketika berbisnis jangan takut untuk menjual barang yang lebih mahal. Seperti saya katakan, tidak semua orang membutuhkan harga yang murah ya. Yang penting kita tahu segmentasi kita siapa, kita bisa membayar harga yang lebih mahal. Mereka bisa membeli barang yang lebih mahal yang kita jual. Sekian, terima kasih, semoga menginspirasi, semoga usahanya berkembang dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.